Merdeka. Selamat bersyukur bersama dengan segenap bangsa. Kita boleh memperingati 75 tahun kemerdekaan negara kita. Semoga sahabat semua ada dalam keadaan baik. Berbicara tentang kemerdekaan, maka ada bentuk-bentuk kemerdekaan lain yang memang harus ditempuh, dicapai lewat peperangan. Antara lain adalah latar belakang dari lagu yang akan kita nikmati, kita simak, kita belajar bersama saat ini, yaitu dari Perang Sipil di Amerika. Perang Sipil itu berlangsung pada tahun 1861 sampai dengan 1865. Salah satu penyebab terjadinya perang yang juga disebut Perang Saudara itu adalah masalah perbedaan pandangan dan sikap terhadap perbudakan kaum kulit hitam. Negara-negara bagian di sebelah utara yang loyal pada negara kesatuan, United States, adalah kelompok yang mau menghapuskan perbudakan. Sementara negara-negara di bagian sebelah selatan ingin mempertahankan perbudakan dan karena itu mencoba memisahkan diri dari negara kesatuan, dari United States, dan membentuk negara konfederasi. Mari kita bersama-sama nikmati lagu Stand Up for Jesus yang dinyanyikan oleh Fountain View Choir and Orchestra. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there.
stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Stand up, stand up, stand up. Sahabat, sekalipun perang sipil baru terjadi, baru pecah tahun 1861, tetapi ketegangan-ketegangan sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Di kota Philadelphia yang ada di belahan utara memang sudah tidak ada lagi perbudakan. Namun para pedagang di sana masih ingin menjalin hubungan dagang dengan para pemilik budak yang tinggal di daerah selatan. Nah, tahun 1858 terjadi gerakan kebangunan rohani yang besar di Philadelphia. Salah seorang tokohnya adalah pendeta episkopal yang bernama Dudley Thing. Pendeta Dudley Thing yang saat itu berusia 29 tahun, dikenal sebagai seorang pendeta yang sangat berani, keras, non-kompromi di dalam pengajarannya, terutama sikapnya yang luar biasa keras terhadap perbudakan. Nah, karena sikap kerasnya itu, Pendeta Ting tidak disukai oleh sebagian tokoh-tokoh di gerejanya, dan akhirnya ia dipecat. Tapi keluarnya Pendeta Ting dari gereja itu diikuti oleh banyak anggota yang menyukai dia. Maka Pendeta Dudley Ting lalu mendirikan The Covenant Church. Selain melayani di jemaat barunya ini, Ting ia juga mulai menyelenggarakan pelayanan yang dilakukan tengah hari bagi para pekerja saat mereka istirahat siang. Kebaktian tengah hari itu dilakukan di aula YMCA, dan makin lama makin banyak yang menghadirinya. Dicatat pada tanggal 30 Maret tahun 1858, ada lebih dari 5.000 orang menghadiri kebaktian tengah hari yang dilayani oleh Pendeta Ting. Dan menjawab tantangan Pendeta Ting pada saat itu, ada sekitar 1.000 orang menyerahkan diri, bertobat, dan menyatakan komitmen untuk melayani Tuhan. Seminggu kemudian, ketika mengunjungi sebuah daerah pedesaan, Pendeta Ting mengalami kecelakaan. Saat mengamati kerja mesin giling jagung yang digerakkan oleh seekor bagal, tanpa sengaja lengan kemejanya yang lebar masuk di antara gigi-gigi mesin giling tersebut, dan dalam bilangan detik tangannya terseret masuk, ikut tergiling. Tangannya luka parah, arteri utama tersobek, dia kehilangan banyak darah. Dokter mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan dia. Tapi ketika 4 hari kemudian infeksi makin menjalar, Pendeta Ting tidak dapat diselamatkan. Tanggal 9 April tahun 1858, ia meninggal. Ada beberapa versi tentang apa yang terjadi menjelang meninggalnya Pendeta Dudley Ting. Salah satu menceritakan bahwa menjelang ia meninggal,
ada beberapa orang pendeta sahabat-sahabatnya yang menunggui dia. Ketika Ting sudah makin lemah, salah seorang bertanya kepadanya, "Apakah ada pesan terakhir bagi saudara-saudara seiman?" Dengan susah payah, Ting menjawab, "Sampaikan, mari kita semua bangkit bagi Yesus." Dan tidak lama kemudian Ting menghembuskan nafas yang terakhir. Salah seorang sahabatnya yang saat itu hadir adalah pendeta George Duffield Jr. yang melayani di salah satu gereja Presbyterian di Philadelphia. Duffield sangat terkesan dengan pesan terakhir dari sahabatnya itu. Hari Minggu berikutnya, pendeta Duffield dia berkhotbah, mengambil nas dari surat Efesus pasal 6 ayat 14. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan." Di ujung khotbahnya, pendeta Duffield membacakan sebuah syair yang ia ciptakan. Syair yang terdiri dari 6 bait itu berjudul Stand Up for Jesus. Pendeta Duffield memberikan sebuah salinan syair itu kepada ketua sekolah minggu di gerejanya. Orang itu sangat terkesan dengan syair yang diciptakan Duffield. Maka ia kemudian mencetaknya dalam bentuk selebaran untuk dibagikan pada peserta sekolah minggu. Ada seorang editor majalah gereja baptis mendapatkan selebaran itu dan memuatnya di dalam majalahnya, dan dari sana tersebarlah syair ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, syair ini mulai dinyanyikan dengan melodi yang berbeda-beda. Beberapa tahun kemudian, ketika perang sipil sedang berkecamuk, pendeta George Duffield dia sempat mengunjungi suatu perkemahan tentara utara yang sedang berjuang untuk menentang perbudakan. Dan di sana ia mendengar syair ciptaannya dinyanyikan dengan melodi yang sampai sekarang masih tetap berkumandang di seluruh dunia. Melodi itu diciptakan oleh seorang musisi yang lahir di Inggris bernama George James Webb. Webb ia menciptakan banyak lagu, baik lagu rohani maupun lagu-lagu populer. Webb ketika berusia 27 tahun, dia pindah ke Amerika. Sebenarnya dia berniat untuk pergi ke New York, tapi dia dibujuk oleh kapten kapal yang akan menuju ke kota Boston. Akhirnya Webb pun berangkat ke Boston. Tidak lama setelah ia berada di Boston, ia diundang untuk menjadi musisi, untuk menjadi pemain orgel di sebuah gereja besar di sana. Di Bostonlah karirnya sebagai pemusik dan komposer berkembang pesat. Nah, diceritakan suatu saat Webb ada di atas kapal yang berlayar di lautan Atlantik. Di atas kapal itu, ia menyusun sebuah lagu baru. Melodi yang ia susun sebenarnya diperuntukkan bagi lagu non-rohani, lagu populer yang berjudul "Fish Down, the Lark is Singing." Nah, entah bagaimana ceritanya, melodi ciptaan George James Webb ini dijodohkan, dipasangkan
dengan syair ciptaan George Duffield Jr. Jadilah lagu Stand Up for Jesus seperti yang didengar oleh pendeta Duffield di perkemahan tentara waktu itu. Syair dan melodi yang juga kita nyanyikan sampai saat ini. Sahabat, di dalam terjemahan yang kita temukan di kumpulan lagu Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat nomor 340, lagu yang diberi judul Hai Bangkit bagi Yesus ini cuma terdiri dari 4 bait, yaitu terjemahan dari bait 1, 3, 4, dan 6 dari 6 bait di dalam lagu aslinya. Mari kita coba memahami pesan dari syair lagu ini. Yang pertama, kita berangkat dari latar belakang pergumulan pendeta Dudley Ting. Tadi kita sudah mendengar, dia berjuang untuk mengenyahkan perbudakan karena diyakininya hal itu bertentangan dengan kehendak dan kebenaran Allah dan kasih Allah yang ditujukan bagi seisi dunia, bagi seluruh manusia. Jadi pesan terakhirnya, Stand Up for Jesus, harus kita maknai dari pergumulan ini. Kita harus bangkit bagi Yesus untuk melawan semua keadaan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan kasih Allah yang ditujukan bagi seisi dunia dan seluruh umat manusia. Jadi lagu ini bukan untuk memperjuangkan dominasi agama Kristen. Jangan lupa, perang sipil di Amerika antara utara dan selatan terjadi di antara orang-orang yang sama-sama memeluk agama Kristen. Yang kedua, yaitu dari konteks nas khotbah pendeta Duffield, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kalau kita perhatikan, bagian itu berbicara tentang perjuangan para pengikut Kristus melawan si iblis dan berbagai kuasa kegelapan. Kalau kita perhatikan teks lagu ini, maka lagu ini mengingatkan beberapa hal yang sangat penting. Bahwa kita harus selalu ada di dalam kesiapsiagaan melawan si iblis dan kuasa kegelapan. Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri karena kita sesungguhnya lemah. Berdirilah hanya di dalam kekuatannya. Lagu ini juga mengingatkan bahwa sekalipun peperangan ini berat, tapi pasti akan berakhir dengan kemenangan. Bahwa mahkota kehidupan tersedia bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang boleh terus kami alami sampai dengan saat ini. Kami mendengar, kami belajar dari lagu yang kami nikmati di dalam pertemuan ini. Bagaimana kami dipanggil untuk harus selalu ada di dalam kesiapsiagaan, melawan si iblis dan kuasa kegelapan, melawan situasi-situasi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, keadilan dan kasih Tuhan. Biarlah di dalam semua itu kami sungguh-sungguh mau berdiri hanya di dalam kuat kuasa Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Sekalipun berat,
perjuangan, peperangan yang harus kami jalani. Kuatkan kami supaya tidak berputus asa, sebab seperti firman-Mu mengatakan, sebagaimana juga diingatkan lewat lagu ini, peperangan akan berakhir dengan kemenangan, dan mahkota kehidupan tersedia bagi semua yang bertahan sampai akhir. Tolong kami, supaya kami boleh bertahan sampai akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus bersama dengan Clementine Choir dari SMA Negeri 8 Medan. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, majukan bagi Raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya, Tuhan menghidupkan, seperti tadi yang sama, dan gunung berdebar. Sahabat, demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 41 ini. Tuhan tetap beserta kita.